frozen food adalah makanan yang dibekukan atau makanan beku yang biasanya disimpan di freezer. Nah, tujuan penyimpanannya adalah untuk pengawetan sesungguhnya karena mikroba tidak akan tumbuh pada tempat yang suhunya di bawah nol. Nah, biasanya produk yang disimpan dalam freezer itu atau frozen food biasanya adalah produk-produk yang mengandung banyak protein, misalnya adalah daging dan produk turunan daging atau ikan dan produk turunan ikan. Nah, kalau kita lihat produknya, maka ada beberapa titik kritis yang perlu kita cermati. Pertama tentu adalah bahan yang dibuat untuk menjadi frozen food. Misalnya kalau kita bicara daging, maka daging tentu kita perlu cek dagingnya adalah jenis hewannya. Ini berasal dari daging jenis hewan apa? Apakah jenis hewan halal atau hewan yang haram. Yang kedua, kalaupun itu hewannya halal, maka yang perlu dicermati adalah cara penyembelihannya. Karena Al-Quran mengajarkan, Islam mengajarkan tata cara penyembelihan halal. Nah, penyembelihan ini suatu hal yang penting untuk dicek ya. Apakah dia disembelih secara syariat Islam atau tidak, ya? Atau apakah misalnya hewannya, baik itu sapi ataupun ayam ataupun kambing, apakah matinya mungkin mati karena sebab penyakit misalnya, atau misalnya mati karena tercekik atau dicekik atau dipelintir lehernya misalnya, atau dipukul misalnya seperti stunning yang kelewat batas misalnya, maka tentu ini haram menurut surah Al-Maidah ayat 3. Jadi kritis pertama tentu adalah bahan yang digunakan sebagai frozen food. Ya, tentu kalau kita bicara produk olahan daging, tentu banyak lagi tuh. Ya, di samping daging itu adalah bahan-bahan tambahan yang digunakan, bahan penolong yang digunakan dalam pembuatan produk olahan daging, dan tentu juga fasilitas yang digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemasan. Nah, kemasan biasanya untuk frozen food menggunakan bahan plastik. Nah, kita tahu bahan plastik juga berpotensi itu juga menggunakan bahan yang haram. Ya, karena itulah halal assurance system ya atau sistem jaminan halal atau sekarang namanya sistem jaminan produk halal mensyaratkan produsen plastik itu memiliki sertifikat halal untuk produk plastiknya atau setidak-tidaknya ada pernyataan bebas dari bahan babi. Itu ya. Nah, yang ketiga terkait dengan itu adalah fasilitas penyimpanan. Kita tahu frozen food ini biasanya disimpan di gudang atau di gudang bersama misalnya, atau dalam transportasi menggunakan kontainer yang digunakan bersama, atau di tempat penyajian di supermarket dan sebagainya. Kadang-kadang kan ditempatkan bersama dengan produk yang daging yang tidak halal, bahkan daging babi. Nah, ini menjadi poin kritis juga karena ada kemungkinan kontaminasi silang baik dalam penyimpanan di gudang ya, dalam penyimpanan di gudang ataupun dalam transportasi dan distribusi ketika dia sharing facilities, kemudian juga ketika disajikan baik itu di supermarket ya ataupun di toko-toko daging, maka ini menjadi poin kritis yang perlu dicermati. Karena itu halal assurance system atau sistem jaminan produk halal juga mensyaratkan untuk produk daging dan produk olahan daging itu harus dedicated facility. Itu sebenarnya hanya boleh digunakan untuk daging yang halal atau produk olahan daging yang halal saja. Tidak boleh sharing facility. Tidak boleh bercampur dengan produk daging yang haram, apalagi produk dagingnya babi. Nah, kira itu hal yang perlu kita cermati dalam frozen food. Ya. Untuk ikan, sebenarnya ikan sendiri itu adalah positif list material. Tetapi ketika kita bicara produk olahan ikan, tentu kita melihat lagi apa bahan tambahan yang digunakan, apa bahan penolong digunakan, dan apakah fasilitas yang digunakan untuk membuat produk ikan olahan itu terbebas dari bahan yang haram dan najis. Baik, nah ini tentu rumit ya bagi konsumen secara umum kan tidak perlu juga harus mengecek bahan dagingnya apa, proses pembuatan produk daging olahannya seperti apa, maka serahkan sajalah kepada lembaga yang kompeten untuk mengurus itu, maka kemudian bagi konsumen lebih mudah melihat kepada kemasannya apakah sudah ada logo atau label halalnya ya dari lembaga yang kompeten untuk itu, maka kemudian jiwa kita menjadi tenang. Karena itu pasti sudah dicek oleh auditor di lembaga perusahaan halal, apa bahan yang digunakan, apakah bahannya halal, apakah fasilitasnya bebas dari bahan haram dan najis dan sebagainya.